Saya appreciate. Karena kita lebih-lebih yang di Amerika ini umumnya sudah tidak lagi menaruh perhatian kepada hari raya ini. Coba kita jujur periksa diri, siapa yang ingat hari kenaikan Tuhan Yesus? Kalau hari Natal semua sudah anticipate 25 Desember ya. Kalau Paskah kita juga ingat. Tapi hari kenaikan, even bisnis, dunia bisnis pun tidak meramaikan kok ya. Gak ada kan promosi dalam rangka The Ascension Day of Christ ada? Gak ada. Kalau di Indonesia, kalender hari-hari raya gereja maupun hari-raya agama lain seperti hari Waisak, kan, hari Idul Fitri, setiap agama yang diakui oleh negara dapat tanggal merah, semua libur, adil ya. Tapi di Amerika karena negara bebas, termasuk freedom of religion, bukan hanya boleh beragama, tapi juga boleh tidak percaya kepada Tuhan, bebas. Maka supaya adil sama rata, tidak ada hari raya agama di dalam minggu berjalan, in the weekdays. Kecuali pada hari Minggu jatuhnya ya, atau Natal yang diberikan 1 kali Natal, hari raya di tengah-tengah minggu boleh ada hari Natal. Yang lain tidak ada. Nah, jadi kita seringkali lupa mengenai hari raya kenaikan. Bagaimana menghitung hari raya kenaikan? Hari keberapa itu? Hari ke-40 sejak kebangkitan Tuhan Yesus lagi, itu saja yang ditunggu. Kebangkitan Tuhan Yesus selalu jatuh pada hari Minggu. Sesudah Jumat Agung, lalu hari Paskah, hari kebangkitan. 40 hari sesudah itu pasti hari Kamis. Nah, 40 hari sesudah hari Paskah itu hari ke-40 adalah hari kenaikan. Hari Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah dia bangkit, dia menggunakan waktu 40 hari untuk sering menampakkan diri kepada murid-murid, menguatkan hati mereka, masih memberikan pengajaran-pengajaran ekstra, mengokohkan iman mereka, sebab mereka mendapatkan tugas kepercayaan yang besar Tuhan berikan kepada mereka untuk membawa Injil ke sampai ujung-ujung bumi, seluruh dunia. Tentu mereka perlu dikuatkan imannya. Saudara, hari raya kenaikan adalah hari raya yang juga penting. Malah dalam kesempatan ini saya mau mengajari kepada kita bahwa setiap hari raya gerejawi itu penting. Itu ada makna sendiri. Seperti kalau ibu-ibu pakai necklace rantai emas. Satu untai rantai itu terdiri dari apa? Dari mata-mata rantai yang bersambungan, bukan? Kalau satu mata rantai hilang, utuh nggak necklace itu? Nggak utuh, dia putus, berantakan semuanya. Oke? Tidak bisa kita kalungkan, dia bisa disambung lagi, tapi dia sudah tidak utuh. Setiap mata rantai itu penting. Demikian juga hari-hari raya gereja. Bukan cuma Natal penting. Kalau cuma Natal, anak Allah diutus ke dalam dunia, lahir di kandang Bethlehem yang begitu hina. Tetapi nggak ada lanjutannya, serupa. Setiap orang juga lahir, bukan? Tapi dia melayani. Lalu dia mati di Yerusalem. Nah, itu Jumat Agung. Hari raya penting, mata rantainya Jumat Agung. Dia disalib, mati. Lalu dia dikuburkan, tapi kemudian dia tinggal mati terus. Dia bangkit. Mata rantai yang berikut itu adalah Paskah. Itu penting. Tapi kemudian ada hari raya kenaikan. Sebab bagaimana kita mau berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kalau kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara lihat itu kaitannya sangat logis sekali. Setelah kebangkitan 40 hari dia menyatakan diri, tapi kemudian dia naik ke surga. Nanti dia mencurahkan Roh Kudus. Kemudian dia berkata, aku akan datang kedua kali. Saudara lihat semua mata rantai yang bersambungan sebagai satu lingkar khusus, seluruhnya satu paket iman Kristen. Dasar-dasar iman yang kita percaya. Hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan secara khusus makna kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Dia pergi untuk kembali. Dia pergi untuk kembali.
Apa saja makna dan manfaat hari kenaikan Tuhan Yesus? Ada 7 poin yang saya siapkan untuk kita hari ini. Poin pertama, kenaikan Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa Ia berasal dari sorga. Membuat kita selalu ingat, tidak lupa. Dia datang dari sana. Dan setelah dia menunaikan tugasnya selesai, dia kembali ke tempat asalnya. Ketika dia datang, dia masuk ke dalam yang disebut taraf kerendahan dan taraf kehinaan. Dia menanggalkan jubah kemuliaannya, meletakkan mahkota sebagai raja segala raja, pencipta alam semesta. Dia kemudian menjadi bayi yang begitu lemah. Dia relakan merendahkan diri seperti itu. Dan kemudian dia berkata, burung punya sarang, serigala punya lubang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus tidak pernah punya rumah milik sendiri. Dia begitu sederhana. Jubah yang dia pakai pun itu adalah persembahan para wanita yang mengasihi kerajaan surga dan membuat pakaian untuk Tuhan Yesus. Dia tidak punya warisan apa-apa. Dia tidak menulis buku, dia tidak membuka satu universitas, dia tidak membuka sekolah teologi. Dia begitu sederhana. Mati hina-hina. Bahkan sebetulnya dia mati itu ditelanjangi. Rampas semua yang melekat di tubuhnya. Di mahkota yang duri, digantung, dipermalukan. Begitu hina-hina. Tetapi hari raya kenaikan mengingatkan kita, sesungguhnya dia hina, dia kosong, bukan karena dia tidak ada apa-apa artinya, tetapi sebetulnya dia adalah yang maha mulia. Dia berasal dari sana, dia kembali ke dalam kemuliaannya. Sebelum dia memikul salibnya, dalam doa satu pasal Yohanes 17 saudara baca, dia berdoa kepada Bapaknya, muliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sejak kekekalan. Aku sudah menunaikan tugas yang kau percayakan kepadaku. Sekarang aku akan kembali kepadamu. Tuhan Yesus tahu itu. Sudah dia menyelesaikan semua tugas, dia akan kembali ke sana. Jadi hari kenaikan mengingatkan bahwa Yesusmu dan Yesusku bukan sekedar anak perawan Maria yang lahir di Bethlehem, bukan anak asuh tukang kayu di Nazaret, tetapi sesungguhnya dia adalah anak Bapa Sorgawi yang maha mulia. Betapa bahagia dan penuh berkat kita dikenal oleh dia dan kemudian mengenal dia. Dia mengasihi kita dan kita belajar mengasihi dia. Saudara, kalau kita punya koneksi dengan orang besar, kita bangga. Kadang saya mengunjungi rumah tangga Kristen dan lihat sang ayah di sana, kepala keluarga, sedang jabat tangan dengan Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Wah, di zaman itu kalau bisa bersalaman dengan Presiden Soeharto, dipajang fotonya di rumah, bangga. Hari ini kalau anak kita graduate, lalu Presiden Obama hadir, lalu sempat juga dia berjabat tangan atau foto bersama dengan Presiden Obama. Saya yakin kita juga mau pasang di rumah kita, bangga bukan? Saudara, kita memiliki Tuhan Yesus Raja segala raja, Raja Sorgawi yang mengasihi kita. Betapa tidak, kita harus sungguh-sungguh bangga dan berbahagia. Itu poin pertama. Setiap tahun satu kali dalam kalender kita ingat Tuhan Yesus berasal dari sorga, dan dia memanggil kita sahabat yang mencintai kita. Oh, betapa bahagianya kita. Ingat, dia berasal dari sorga. Dia adalah utusan Bapa yang diutus ke dalam dunia. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menandakan babak baru pelayanan Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, betapa anehnya kalau sesudah Tuhan Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Berkali-kali murid-murid sedang berkumpul dalam ruangan tertutup, lalu Tuhan Yesus hadir dengan Shalom Aleichem, salam bagimu, damai sejahtera. Lalu Tuhan mengajar mereka,
Lain kali Tuhan duduk makan bersama-sama dengan mereka, lalu Tuhan raih lagi. Sudah berkali-kali selama 40 hari, tiba-tiba atau lambat laun sedikit demi sedikit, Tuhan gak pernah muncul ya. Kemana Tuhan itu? Seperti lilin yang pudar cahayanya lama-lama meredup, hilang tanpa bekas, pergi tanpa permisi. Aneh nggak? Kemana Tuhan Yesus? Pasti kita murid-murid semua kan merasa bingung. Kemana? Ya, apa dia lupa kepada kita? Mereka kangen, tapi Tuhan kok nggak muncul-muncul? Aneh, bukan? Jadi sangat bagus sekali bahwa Tuhan mengakhiri misinya di dunia dengan sangat jelas melalui kenaikannya ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Paulus dalam surat Korintus pasal 15 mengatakan kurang lebih 500 orang. Pada waktu itu bukan cuma 11 murid, tapi juga ada kelompok 170, dan ada lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekitar 500 orang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi habis itu gak usah bertanya lagi, kok Tuhan gak pernah kelihatan sih? Sebab dia sudah kembali ke dalam kemuliaan. Jelas saudara, itu sangat baik sekali. Kalau saja saudara, saya pada suatu hari gak pakai permisi kepada saudara, gak pernah ketemu saudara. Minggu depan tanggal 24 Mei, tunggu-tunggu pagi gak datang. Tanya ke Bu Ratna, kemana pagi? Gak tahu, dia mendadak gak pulang juga. Kemana? Apa saudara gak bingung? Pasti bingung kan? Jadi mesti jelas semuanya. Kalau nggak datang, mengapa? Sakit kah? Atau cuti kah? Atau ada pelayanan luar kota? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia pergi dengan pamit kepada muridnya. Aku pergi kembali kepada Bapa. Untuk apa? Nah, menandakan babak pelayanan yang baru. Sudah selesai pelayanan di bumi ini. Tapi sekarang pengakuan iman mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Di sebelah kanan tahta Allah. Kanan untuk orang timur, ingat, orang Israel itu orang timur, Timur Tengah. Kanan adalah tanda kehormatan, tanda orang kepercayaan. Seluruh kuasa, Tuhan Yesus katakan, diberikan kepadaku, maka dia bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah alam semesta ini, dan juga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar Maha Agung kita. Di dalam Perjanjian Lama, umat Israel menghampiri Allah untuk menerima pengampunan dosa melalui imam besar. Tetapi imam besar, dia sendiri juga perlu penebusan, karena dia juga manusia berdosa. Namun Tuhan Yesus menjadi imam besar Maha Agung. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Dia mati bukan karena dosanya. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati membawa korban yang sempurna, bukan lembu atau domba, tetapi dirinya sendiri, anak Allah yang tanpa cacat celah itu. Jadi dia sekaligus menjadi imam, dia sekaligus menjadi korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dan semuanya itu sudah diterima oleh Allah. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar Maha Agung kita, menjadi the great intercessor, menjadi juru syafaat Maha Agung. Apa artinya? Saudara, kalau saudara berdoa, apakah saudara yakin bahwa doa saudara sampai kepada Allah? Didengar oleh Allah? Diperduli oleh Allah? Kalau kita berdoa, kita memohon sesuatu, kita sambat, menjerit, mengeluh, tapi kemudian kita juga gak yakin, dia dengar gak sih ya? Dia peduli atau enggak? Nah, buat apa kita berdoa? Kita tahu, kita yakin bahwa kita itu diperduli oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita sampaikan di dalam dan melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itulah artinya doa dalam nama Tuhan Yesus. Doa itu disampaikan kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab dia adalah
perantara satu-satunya antara kita dengan Allah. Dia adalah the only mediator antara kita dengan Allah. Melalui dia, doa kita disampaikan kepada Allah. Jadi doa yang kita sampaikan dalam nama Tuhan Yesus diterima mula-mula oleh Tuhan Yesus. Disaring oleh Tuhan Yesus. Tidak usah takut doa kita keliru. Tuhan akan benahi. Lalu dia sempurnakan, lalu dia sampaikan kepada Bapa di surga. Senang ya saudara, punya jaminan seperti itu. Ini semua adalah pengajaran firman Tuhan di dalam surat Ibrani. Dia menyaring doa kita, sehingga dengan hati penuh keyakinan kita boleh menghampiri tahta anugerah, tahta Allah sendiri, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab Tuhan Yesus menjadi juru syafaat kita. Doa-doa kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Itulah babak pelayanan dia sekarang di surga. Dia memelihara kita, memberikan kita semua yang kita butuhkan. Yang ketiga, menurut Yohanes pasal 14, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Waktu itu murid-murid Tuhan dengar murid Tuhan berkata, aku akan pergi, dan ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi ke sana. Murid-murid bingung. Coba kalau anak-anak kita dengar kita ngomong, oke, bye-bye ya, Dedi mau pergi, dan ke tempat Dedi pergi kamu nggak bisa datang. Jadi, kamu nggak akan ketemu lagi, Dedi tidak akan lihat kamu. Kita susah tidak sebagai anak, atau anak-anak kita susah tidak. Mereka kan gelisah. Kemana? Mungkin hari pertama mereka nggak peduli. Anak-anak kalau kita bilang, oke, bye, Dedi pergi, bye. Dia asik terus dengan mainannya, ya karena biasa. Tapi kalau besok kita nggak pulang, minggu depan kita nggak kelihatan, mereka pasti akan kehilangan, mereka miss. Tuhan Yesus mengetahui hal ini. Perasaan murid-murid ini berkata, janganlah gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan takut, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya, kalau di rumah Bapak ternyata tempatnya itu limited, kamu jangan-jangan harus ngantri, ya, first come, first serve. Kalau kamu datangnya ketinggalan, sorry ya, gak punya tempat lagi. Kamu nanti tinggal di emper gitu. Aku pasti beritahukan ke Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Dia berkata, no, rest secure, amanlah, tenanglah kamu terjamin. Soal kamu beriman kepadaku, pasti ada tempat tinggal bagimu di rumah Bapakku, di rumah yang sejati. Di dunia ini tidak setiap orang bisa punya rumah. Kita belum tentu bisa tinggal di rumah milik kita sendiri. Tetapi setiap anak Bapa di dalam Kristus Yesus pasti punya rumah yang abadi, rumah yang tidak akan dibongkar lagi, rumah yang indah di sana disediakan. Itulah jaminan Tuhan Yesus. Jaminan aman bagi saudara dan saya setelah usai kita hidup di dunia ini. Sudah tersedia rumah masa depan yang sejati dan abadi. Orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak kali setelah orang yang dia kasih meninggal dunia, mereka mengadakan acara selamatan 40 harian. Mengapa? Karena mereka saking nggak tahunya, mereka kemudian dengar orang bilang habis meninggal rohnya masih gentayangan selama 40 hari. Mesti diadakan selamatan syukuran. Sebab kalau enggak nanti dia gentayangan nggak dapat tempat. Kalau nanti adakan lagi 1000 hari perayaan lagi. Sebab mereka nggak tahu dia sudah meninggal itu kemana. Kita orang Kristen nggak perlu adakan semingguan, 40 hari, 1000-an hari, nggak perlu. Sebab apa? Setelah seseorang menghembuskan napas yang terakhir, rohnya dibimbing oleh malaikat pulang ke rumah yang abadi. Sana sudah tempat tersedia yang tetap. Puji Tuhan.
Kiranya kita selalu ingat keyakinan ini. Kita pulang ke sana sudah bertempat. Itu yang ketiga. Keempat, Tuhan Yesus naik ke sorga. Murid-murid masih bengong. Tadi lihat Tuhan Yesus naik, kemudian ditutup oleh awan. Awan dalam Alkitab bila berhubungan dengan Allah atau Tuhan selalu menandakan awan kemuliaan. Ketika Allah hadir di kemah Kudus Perjanjian Lama, dikatakan awan kemuliaan itu menutupi umat yang berbakti. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, awan menutup, awan kehadiran Allah menutup dia dari pandangan umat yang melihat dia berangkat. Semua tidak melihat lagi. Semua semasa bingung-bingung. Lalu malaikat menyatakan diri, "Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sini menatap ke langit? Dia yang engkau lihat naik terangkat akan dengan cara yang sama." Seperti artinya, dengan cara kamu melihat dia terangkat, dengan cara yang sama kamu akan melihat dia datang kembali. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan dan akan melihat Tuhan Yesus datang. Orang-orang yang masih hidup pada waktu itu, yang percaya kepada Tuhan, akan melihat Tuhan Yesus datang dengan tubuh kemuliaannya, tubuh kebangkitannya, menjejak di bumi ini. Demikian seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saudara-saudara, berarti ini poin yang keempat, dunia kita ini dan sejarahnya bukan bergulir terus nyelonong tanpa arah tujuan yang pasti, dan bukan juga terus begini tanpa akhir. Tetapi dunia kita ini dengan sejarahnya ada awal permulaan, sebab dunia diciptakan, lalu manusia pertama ditempatkan ke dalam dunia, dan mulailah sejarah dunia itu. Tetapi dia bukan bergulir tanpa arah. Ada orang yang agnostik mengatakan, nggak tahu mau kemana dunia kita ini, akan bagaimana nanti hari depan. Tapi saya dan saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan, tahu dengan jelas bahwa dunia kita tidak akan terus-menerus jalan begini-begini saja. Dunia kita menuju kepada satu titik berhenti, titik akhir, hari kiamat. Sejarah akan berakhir. Tuhan datang mengakhiri semuanya itu, dan dia datang untuk menghakimi setiap orang, either hidup ataupun mati, either orang percaya ataupun bukan orang percaya, menghadap tata pengadilan Kristus untuk memberi pertanggungjawaban. Dunia akan dimusnahkan, lalu akan ada bumi baru, langit baru. Saudara-saudara, kita orang yang percaya diingatkan akan hal ini. Pada hari itu dia akan datang untuk memisahkan domba dari antara kambing. Itu kiasan. Dari memisahkan gandum dari lalang. Bible study hari Jumat kemarin belajar perumpamaan Tuhan Yesus mengenai lalang di antara gandum. Kejahatan di antara kebaikan di dunia ini. Gak habis-habis. Mau dibenahi susah. Mau dicabut, Tuhan Yesus katakan jangan. Nanti semua yang baik-baik ikut tercabut. Harus bagaimana? Tuhan katakan tunggu sampai akhir zaman. Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan setiap milik Tuhan dipisahkan masuk dalam lumbung seperti gandum. Tetapi lalang-lalang itu, anak si jahat, akan dihanguskan oleh api neraka yang kekal. Setelah lihat seluruh Alkitab sinkron dengan satu kebenaran bahwa dunia ini akan berakhir. Ada orang mengatakan, marilah kita mengusahakan dan menciptakan the better world, dunia yang lebih baik. No way. Duniamu dan duniaku, bumi ini tidak akan menjadi lebih baik. Sama seperti pakaian, dia digunakan
Bukan menjadi besok menjadi bagus dari hari ini. Tidak. Makin hari warnanya luntur. Benang-benangnya akan mulai renggang, menipis karena dicuci. Akhirnya dia bolong, rusak, mesti ganti yang baru. Demikianlah bumi dan sejarah dunia ini. Tidak mungkin akan lebih baik. Kalau kita melihat dan perhatikan, saudara lihat, setiap hari makin buruk. Teknologi mungkin kita lihat, oh maju makin baik, tapi kenyataan dampaknya ke dalam dunia dan kenyataan kehidupan tidak lebih baik. Makin hari makin lebih jahat dari hari-hari sebelumnya. Makin rusak. Saudara lihat, iklim kita makin gak karu-karuan. Sebab apa? Dunia ini semakin tua. Suatu hari dia akan leleh, hancur, dan juga akan berakhir. Kiranya kita mengingat. Untuk apa kita menyadari kebenaran ini? Poin yang kelima. Oleh karena sejarah akan berakhir, itu kaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia akan datang kembali. Maka kita kiranya disadarkan dan diingatkan bahwa kita yang percaya kepadanya di dunia ini cuma musafir, just a pilgrim, orang yang mengembara. Kita tidak tinggal permanen di dunia ini. Memang kita berusaha membangun rumah yang kuat, kalau ada earthquake kita enggak rubuh, tetapi anyhow rumah kita itu tidak permanen. Kita tidak akan membangun segala sesuatu yang permanen, tidak akan kita tinggalkan. Kalau kita berpikiran seperti itu, kita akan cinta kepada dunia, terikat kepada dunia. Tetapi orang-orang percaya tahu, kita cuma numpang lewat saja. Kita hidup hanya sementara di bumi ini. Tempat kita yang sejati adalah sorga. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Tanah air kita yang sejati adalah sorga. Ke tempat Tuhan Yesus pergi, dan dari sana kita menantikan dia kembali. Tujuan dan terminal kita yang terakhir adalah tanah air sorgawi. Kita tidak terus cuma mengumpulkan segala sesuatu untuk di dunia. Tuhan Yesus berkata, di bumi ini ada yang ngengat, karat, dan pencuri. Yang kita miliki, yang kita sayang-sayang bisa rusak. Yang kita lindungi, kita jaga bisa hilang. Dan itu sudah terjadi dalam diri kita. Lalu Tuhan katakan, karena semua ini bersifat sementara, milikilah tabungan yang kekal. Simpanlah hartamu di sorga. Di sana kamu akan pergi. Saudara, mari kita membayangkan seperti ini. Di Indonesia kadang-kadang ada penggusuran. Kalau kita salah beli rumah, kita nggak periksa dulu ke tata kota, itu daerah akan bagaimana. Jangan-jangan rumah yang kita beli bisa digusur, betul? Tiba-tiba terjadi pelebaran jalan. Saudara, kalau saudara sudah kepala membeli rumah, ambil contoh misalnya, kita beli rumah ini kita sayang-sayang, kita dengar akan ada pelebaran jalan, dan pelebaran jalan akan ambil berapa meter juga ke halaman rumah kita akan dibongkar, dipotong sekian meter dari luas jalan. Saya mau numpang tanya kepada saudara, saudara masih rencana membangun pagar yang baru tidak di rumah saudara? Apakah saudara mempunyai rencana, yuk kita renovasi rumah kita, bikin tampak cantik tampak depannya? Mau? Nggak mau. Kita tahu rumah kita bakal dibongkar, rumah kita bakal digusur. Buat apa kita perbaiki? Right? Paulus berkata, hidupmu dan hidupku dalam tubuh jasmani itu seperti orang tinggal dalam kemah, tenda, seperti just camping saja. Kita akan pergi camping nanti. Memang kalau mau camping mau berapa bulan camping? 3 hari camping, kita sudah nikmati, kita mau pulang, lalu kita bongkar. Kemah itu cuma bersifat sementara, temporary saja.
kita nggak tinggal di sana. Secukupnya saja. Kita tidak akan bikin yang mewah-mewah. Kita nggak akan pasangi kemah kita dengan AC dan segala macam, ya, bikin wastafel di sana sih buat cuci tangan sebagainya. No, cuci tangan pakai ember aja. Sebab besok kita akan bawa supaya gampang praktis. Begitulah. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita cuma sementara di dunia, mari saudara, kita lebih cinta hal-hal yang kekal. Sebab yang untuk kesal nanti tanah air yang sejati itu kita akan tinggal selama-lamanya. Bukan setahun, 10 tahun. Sepanjang kekekalan. Itulah yang harus kita siapkan baik-baik. Bukan yang di bumi sementara ini. Dan sebuah kebenaran ini dikemas dalam satu hari raya, itu hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ingat hal itu, kita menjadi orang yang Tuhan katakan bodoh. Memelihara sesuatu yang sifatnya sementara, yang bakal diambil, yang bakal ditinggalkan. Buat apa kita berjuang untuk semua top hanya yang sementara itu? Marilah kita hidup untuk yang kekal, karena semua bersifat sementara. Keenam, itu melanjutkan mengajarkan kita memiliki suatu lifestyle, gaya hidup yang berdasarkan orientasi hidup yang wajar sebagai warga kerajaan sorga. Mencari, menyukai perkara-perkara yang di atas, Paulus katakan, di tempat Kristus ada. Orang Kristen sejati tidak akan bergaya hidup bunglon. Bunglon, saudara tahu bunglon? Kalian tahu nggak bunglon? Bunglon itu semacam reptil, jadi binatang melata. Dia seperti kadal, seperti toke. Kalau di Indonesia tahu toke itu, ya. Tapi dia bisa mimikri, dia bisa berubah warna. Kalau dia mampir di dahan atau ranting yang berwarna hijau, kalau kadal nggak ganti warna, kalau bunglon dia ganti warna. Kalau dia dari sini di warna coklat misalnya, ya, dia warna kecoklatan. Begitu dia sampai ke hijau, beberapa menit kemudian dia akan hijau warnanya. Nanti kalau dia ke bebungaan yang orange kemerah-merahan, dia warnanya akan orange kemerah-merahan. Itu bunglon, menyesuaikan diri di mana-mana. Orang Kristen sejati tidak bergaya bunglon, warnanya nggak jelas. Orang Kristen sejati tidak akan pakai falsafah di kandang kambing mengembek, di kandang ayam berkotek. Ngerti saudara kata itu? Artinya kita hidup menyesuaikan diri lah, ya, sesuai dengan keadaan lingkungan, kompromi. Tidak. Orang Kristen punya gaya hidup yang jelas. Hitam is hitam, putih is putih. Kita tidak kompromi. Sebab apa? Kita punya standar kebenaran. Aku bukan dibentuk oleh lingkungan, tetapi aku ingin mewarnai lingkungan. Aku adalah garam dan terang dunia, sebab aku warga kerajaan sorga. Gaya hidup kita jelas. Kita tidak hendak berpijak di dua perahu. Kita ingin hidup menikmati dunia. Tapi kalau saya ikut KKR dengan berita Injil, ya saya mau percaya, sebab saya mau masuk surga. Lalu begitu keluar dari kebaktian di gereja, kebaktian rohani itu, kita hidup seperti orang dunia. Orientasi kita mumpung masih muda, masih kuat jalan-jalan di Great Wall di China, ya, atau kita pergi ke Hawaii mendaki bukit-bukit volcano di sana, masih kuat, mumpung puas-puaskan terus. Kebaktian pun kita tinggalkan, gak peduli. Kita pesta pora di dunia, mumpung masih bisa menikmati semuanya. Nanti kalau sudah waktu meninggal dunia, lalu Nabi janji, Tuhan, Engkau janji kalau aku percaya kepadamu, aku mendapat rumah di surga yang abadi, ya, mendapat keselamatan. Tuhan penuhi. Tuhan tidak mau punya warga kerajaan yang bersifat gandai, yang berpijak di dua perahu. Saudara bisa nggak dua kaki berpijak di dua perahu? Kaki kiri di perahu satu, kaki kiri di perahu lain. Bisa? Bisa kalau perahunya digandeng. Tapi kalau perahunya dilepas, kalau dilepas jangkarnya,
perahunya mulai berjalan, bisa bertahan kita 2 perahu? Tidak bisa. Pasti kita akan nyemplung. Tidak bisa begitu. Harus pilih salah satu. Saya mau cerita mengenai kalong, kelelawar. Kalong atau kelelawar tidurnya kapan? Siang. Normalnya kalau tidur tuh kapan? Malam kan? Tapi kalong itu aneh. Dia tidur siang hari. Tahu mengapa kalong tidur siang hari? Konon ada ceritanya begini. Suatu hari unggas-unggas, jadi jenis-jenis burung, berperang dengan hewan yang memamah biak. Mereka bertaruh. Lalu si kalong dia mula-mula ikut kelompok hewan-hewan ini. Sebab apa? Dia punya gigi. Kalau saudara lihat, kalong itu mukanya seperti anjing, punya gigi. Ketika hewan-hewan yang berperang ini berkata kepada si kalong, kamu bukan golongan kami, karena kamu punya sayap, kamu pasti golongan burung-burung di sana. Kalong bilang, no, lihat gigiku, aku kan bergigi sama seperti kamu. Burung gak punya gigi gitu. Jadi aku kelompok hewan-hewan berperang. Ya waktu kelompok hewan-hewan kalah dalam peperangan melawan kelompok burung, si kalong ini nyebrang ke kelompok burung-burung. Lalu kelompok burung-burung bilang, kamu bukan golongan kami, sebab kamu bergigi seperti mereka. Iya, tidak, lihat aku punya sayap. Aku kelompok kamu. Jadi dia diterima oleh kelompok burung-burung, berperang lagi kelompok hewan-hewan. Waktu kelompok burung-burung mulai kalah, dia nyebrang lagi kelompok hewan-hewan. Akhirnya si kalong ini tidak diterima di kelompok hewan, tidak diterima di kelompok burung. Makanya kalau siang hari dia ngumpet, dia tidur. Karena tidak diterima di mana-mana. Dia mau berpijak di 2 perahu, di 2 kubu, nggak bisa. Harus pilih salah satu. Kita orang Kristen tidak bisa berpijak di 2 perahu. Kita harus punya lifestyle yang jelas. Kita adalah warga kerajaan surga, tidak kompromi dengan cara-cara dunia. Yang ketujuh, yang terakhir, malaikat-malaikat berkata begini, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayo, jangan bengong saja melihat ke langit. Tuhan akan datang kembali. Kapan? Tidak ada orang yang tahu. Dan di dalam bentang waktu antara kenaikan Tuhan Yesus dan saat kita percaya sampai dia datang kedua kali, selama hayat di kandung badan, selama kita masih memiliki hidup, ngapain saja kita di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajar, bekerjalah bagi kerajaan surga, hiduplah bagi Tuhan, bekerja selama siang, selama ada kesempatan. Kita warga kerajaan surga diutus ke dunia ini. Marilah saudara kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, rajin mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, rajin melengkapi diri supaya kita bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dengan talenta-talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, suatu hari waktu Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan, Dia akan panggil kita sebagai hamba-hambanya. Aku beri kamu 5 talenta, yang lain mendapat cuma 2 talenta, yang seorang mendapat cuma 1 talenta. Orang yang sederhana, that's no problem. Setiap orang memang tidak sama, berbeda-beda, kita punya ciri-ciri yang khusus. Tapi yang penting, kamu lakukan apa atas hal-hal yang baik yang aku titipkan kepadamu. Apakah engkau mendapatkan berkat, rezeki, banyak harta benda daripadaku? Apa yang kau lakukan dengan itu? Apakah kamu punya bakat seni? Apa yang kamu kerjakan dengan itu? Kamu seorang yang pandai berbicara? Untuk apa kamu gunakan itu? Apakah hanya untuk marketing saja? Atau juga memikirkan dengan bakat ini aku pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan? Tuhan akan tanya semua itu. Apakah talenta-talenta yang aku berikan kepadamu memberikan perlipatan untung yang signifikan? Tuhan akan menanyakan itu. Saudara, mari nanti kita akan menyanyi sebuah lagu.
bringing in the sheaf. Marilah kita bawa hasil tuaian pekerjaan kita ke dalam lumbung kekekalan. Rajinlah hidup bagi Tuhan, bekerja melayani Tuhan. Anak-anak Bapa tidak akan ada yang menganggur. Setiap anak akan Bapa panggil, bekerjalah di ladang anggurku. Mari saudara-saudara, Anda dan saya dipanggil setiap orang untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam gereja, carilah sesuatu yang saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan. Suatu hari hidup kita akan berakhir. Saya akan meninggalkan dunia ini, saudara juga. Apakah kita pada waktu itu bisa berkata seperti Rasul Paulus? Saat kematianku sudah dekat, dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itulah kata-kata Rasul Paulus ketika dia tahu kasusnya akan divonis dan dia akan dihukum mati. Tapi dia tahu, dia berkata saat kematianku sudah dekat. Dalam bahasa asli, saat kematian itu adalah saat seperti orang mau berangkat dengan kapal, melepaskan tali-tali yang diikat di dermaga, kemudian kapal itu berlayar. Kalau kapal mau berangkat, tali-tali iya harus dilepas, bukan? Kalau nggak bisa berangkat, terus terikat kepada pelabuhan. Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat, saat menguraikan tali temali yang mengikat ke dermaga dunia ini sudah dekat. Tapi aku tidak takut. Aku akan berangkat dengan sukacita. Aku pulang ke surga yang abadi, rumahku sejati, dan aku sudah menunaikan tugas hidupku dengan baik. Seperti atlet, aku sudah berlari dengan sekuat tenaga, all the best, dan aku mengakhiri pertandingan di garis finish dengan selesai, dengan sempurna. Seperti Tuhanku berkata, sudah genap, sudah rampung tugasku. Paulus berkata, aku juga bisa berkata, seperti Tuhanku. Saudara, betapa indahnya pada waktu saat-saat kita mengembuskan nafas terakhir. Kalau kita masih bisa berkata-kata, kita berkata, aku sudah menyelesaikan tugasku. Alangkah indahnya kalau ayat tersebut boleh dipasang di batu nisan kita. Aku sudah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan baik. Dan ini adalah seluruh paket kebenaran dari perayaan Hari Kenaikan. Jadi yang sering kita ingat-ingat supaya hidup kita bermakna. Entah panjang, entah singkat, jadi persoalan. Yang penting muatannya, isinya akan kita bawa menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Dia akan datang kembali menjemput kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.